Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, skuad Inter sudah ada di Jepang dan mereka sudah berlatih. Seru banget sahabat Bob melihat pemain-pemain Inter dan juga pemain-pemain muda. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kita melihat para pemain, staf, pelatih, mereka begitu happy. Walaupun cuaca di Jepang cukup panas, berbeda sekali dengan Eropa, tapi pemain-pemain Inter akan beradaptasi karena tanggal 27 kita akan ketemu dengan Al Nassr dan itu ditayangkan di TV lokal sahabat Bob. Ini bagus banget dan kita bisa melihat dan nanti gua kemungkinan rencana akan live sahabat Bob. Ini luar biasa. Untuk tim Inzaghi dan pemain-pemain muda yang diberi kesempatan, semoga mereka juga bisa membantu Inter di musim depan, sahabat Bob. Ini yang lagi heboh, katanya si Mbappe ke Inter. Ini hanya rumor, sahabat Bob, karena memang Al Hilal sendiri memang sudah melayangkan tawaran 300 juta euro untuk si Mbappe. Bahkan menawarkan gaji 700 juta euro setahun. Gila, berapa triliun tuh ya. Nah, ini yang menarik, Mbappe ini terlalu besar diri dia dibanding klubnya. Dia tidak dibawa untuk tur pramusim ke Jepang dan dia memang sisa kontrak setahun dan dia memang pengen pindah ke Real Madrid. Nah, ini ada isu-isu bahwa Inter akan meminjam dia setahun. Ini sebenarnya itu hanya rumor aja untuk menaikkan berita-berita di media-media sahabat Bob. Kalau gue sedikit kita bicara tentang Mbappe ya. Ini pemain muda dan sangat berbakat dan pernah juara dunia di timnas Prancis tahun 2018. Tapi kalau melihat sikapnya, dia merasa lebih besar daripada klub. Nah, ini yang tidak boleh sahabat Bob. Jadi klub tetap lebih besar daripada pemain. Nah, kalau Mbappe melihat sikap dia seperti itu, bisa contohlah dia pindah ke Real Madrid dan dia bertingkah, apa yang terjadi? Itu pasti merusak yang namanya ruang ganti, merusak suasana tim, dan itu tidak bagus. Walaupun dia pemain hebat, tapi buktinya sampai hari ini walaupun dia bagus di PSG, tapi dia belum pernah menjuarai Liga Champion. Makanya dia sangat berminat ke Real Madrid. Nah, kalau gua sendiri ya, contoh nih, kalau benar-benar ada pendekatan Inter mendekati si Mbappe, gua nggak setuju sahabat Bob. Karena pemain-pemain seperti ini ya tingkahnya banyak gitu, padahal masih muda sekali. Dan gua tidak berharap Mbappe, walaupun dia bagus, kalau gua pribadi nggak tahu sahabat Bob, pasti banyak yang mengidamkan bagaimana ada Mbappe. Kita udah ada Thuram, sudah ada si Toro. Ya bahkan mungkin nanti si Balogun atau Skamaka lah yang akan masuk atau siapa lagi. Tapi menurut gua ini hanya rumor aja sahabat Bob. Ya kita sudahin dulu untuk si Mbappe. Kita sekarang bicara kemarin Inter benar-benar sampai hari ini mencoba membawa kapten Atalanta si Toloi ya, usianya 32 tahun, kapten Atalanta dan juga dia ini pemain timnas Italia dan punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Dan bahkan sebenarnya kalau menurut gua kalau dia masuk ke Inter rugi juga ya. Kenapa? Karena kalau ada timnas panggilan timnas ya, Serbi, Bastoni itu juga kurang bagus juga sebenarnya. Tapi ya kalau memang Toloi masuk itu akan membantu Inter gitu loh. Tapi ternyata Inter kembali membuka minatnya untuk Pavard. Dia adalah penandatanganan impian buat Inter karena Pavard ini kan sisa kontraknya setahun dan banyak yang meminati dia. Tapi sampai hari ini si Pavard masih ada di Bayern Munchen. Apa dia akan lepas free transfer di musim depan? Apa dia akan pergi di musim ini? Kalau Pavard ini Inter dapatkan di luar biasa. Kalau gua rasa ini bagus. Walaupun Inter tetap mengejar si Jalo kan masih cedera sampai saat ini gitu loh. Dan bahkan musim depan dia juga akan habis bebas transfer gitu.
Ya, kita berharap lah Pavard kalau karena Bekau sudah tidak ada, sudah banyak pemain-pemain yang diincar Inter kemarin juga udah tidak ada. Nah, kalau memang Pavard ini ya, ini menurut Gazzetta dello Sport ya, bahwa Pavard ini tetap menjadi impian Inter. Semoga lah karena Bisek masuk, tapi Inter tetap pengen mendapatkan satu lagi back, sahabat Bob. Semoga ya kalau memang Bisek masuk, Pavard masuk, ini akan makin kuat gitu loh. Nah, ini untuk Sommers, dia sudah kesal dengan Bayern Munchen yang mengulur-ngulur transfernya ke Inter Milan. Alasan untuk itu adalah kekhawatiran juara Jerman bahwa menjual Sommer sebelum waktunya dapat membuat mereka kehilangan penjaga gawang berkualitas awal. Kita sudah kehilangan Onana. Nah, si Sommers memang udah oke pindah ke Inter, dan Bayern Munchen masih mengulur-ngulur. Yang Tuchel lah, kemarin dia tidak berlatih, tapi sekarang dibawa ke tur pramusim ke Jepang juga, sahabat Bob. Kita berharap semoga cepatlah Sommers ini datang. Dan kemarin juga ada berita dari, ini menurut jurnalis Argentina ya, si Edul, bahwa Inter telah menawarkan 15 juta untuk Emil Martinez. Ini kiper Argentina yang menjuarai Piala Dunia kemarin, yang juga sangat kontroversi. Dan katanya Inter sudah menawar 15 juta ke Aston Villa, dan Aston Villa menolak katanya. Nah, tapi ini sumber beritanya kan dari Argentina. Kan gue belum melihat ada sumber beritanya dari Italia, kebenarannya seperti apa. Karena ya menurut menurut jurnalis Italia itu kayaknya sih enggak gitu ya. Tapi kita lihatlah, kalau memang Inter mencoba mendatangkan Martinez, ya berarti akan ada double Martinez dong di Inter gitu. Tapi dia bagus, usia masih 30 tahun, dan menurut gua Inter mungkin tidak akan berinvestasi 15 juta untuk pemain ini gitu loh. Karena kenapa? Karena Inter masih menargetkan utama adalah Yann Sommer. Jadi Yann Sommer ini tetap menjadi kandidat utama Inter menggantikan si Onana, dan Trubin juga. Kalau memang Trubin akhirnya belum didapat di musim ini dan akhir musim depan, nah Filip Stankovic ini kemungkinan dia bisa menjadi cadangannya si Sommer gitu loh. Dan kita udah melihat bagaimana sekarang si Filip Stankovic menjadi kiper utama di pramusim, dan ini akan bagus gitu. Karena Inzaghi sebenarnya sangat memberi peluang-peluang untuk pemain-pemain muda. Cuman pemain-pemain muda ini kan tidak bisa langsung menunjukkan kualitas mereka. Makanya kenapa mereka dipinjamkan. Nah, kita akan lihat juga seperti Fabian, Esposito ya. Kita lihat di pramusim ini apakah mereka juga benar-benar akan bisa sesuai harapan Inzaghi, sahabat Bob. Ini juga Inter juga mendapat cuan dari penjualan Icardi dari PSG. Ini namanya istilahnya apa ya? Solidaritas ya. Jadi sebenarnya dari penjualan si Icardi, Inter dapat 150.000 euro. Ini lumayan ya, tambahan pundi-pundinya Inter gitu loh. Jadi terima kasih buat Icardi, nggak kayak Skriniar pergi, Inter benar-benar nol dapatnya. Tapi ya sudahlah, inilah sepak bola, sahabat Bob. Semoga Icardi juga sukses di Turki, dan kita berharap pemain-pemain yang akan didatangkan Inter segera datang. Nah, Inter Milan juga sudah menyiapkan dana sekitar 20 juta untuk memberikan penawaran ke West Ham untuk Scamacca. Kenapa? Karena Inter punya uang, dan memang targetnya masih Balogun kurang lebih seperti di video gua sebelumnya. Nah, kita akan lihatlah apa sama Scamacca ini akan bisa ke Inter atau tidak, terus West Ham atau akan menerima penawaran Inter atau tidak. Kenapa? Karena Inter masih punya beberapa alternatif. Balogun, Morata, Scamacca. Sekarang ada Spezia Enzola. Enzola ini juga bagus dan sangat kuat menurut gua ya. Dan dia sekarang bermain di Serie B karena degradasi. Dan memang Inter juga udah mengincar dari kemarin, tapi Inter sekarang coba melirik ke sana. Sebenarnya dia sudah memperpanjang kontrak 2000 sampai 2026 di Spezia, dan harganya kurang lebih sekitar 10 juta. Dan bahkan sekarang katanya Spezia, kalau ada yang menawar 15 juta, mereka akan melepas. Kita lihatlah, sahabat Bob, siapa sih striker yang akan masuk ke Inter, dan kita berharap ini segera jadi.
Apalagi kalau kita bicara sekarang si Opa dan CS-nya akan menyusul pemain di akhir musim ini ke Jepang gitu loh. Karena Inter lagi menyiapkan beberapa transaksi untuk transfer yang kita belum tahu siapa aja. Apakah salah satu operasi senyap untuk mendapatkan si Papar tadi? Bisa aja. Karena untuk Samardzic Inter kemarin katanya mau Esposito, ada Fabian. Sekarang Inter mencoba memasukin si Sensi untuk bagian transfer Samardzic ya. Jadi kalau kita nilainya sekarang kan nilai 7 juta si Sensi. Plus uang tunai akan diberikan ke Udinese. Cuman kita akan melihat responnya Udinese. Apakah Udinese mau menerima? Karena sebenarnya kalau Udinese mendapatkan si Sensi, menurut gua itu akan mendapat kekuatan yang bagus gitu. Asal si Sensi ini tidak cedera. Nah, masalahnya Sensi ini kan dulu digadang-gadangkan sebagai new eranya si Sakfi gitu. Tapi karena melihat dia sering cedera, terus akhirnya performance-nya menurun. Dan gua berharap Sensi ini bisa menjadi alat tukar juga buat Samardzic. Tapi kita lihatlah sahabat Bob, karena bagaimanapun Samardzic ini idolanya Ausilio dan juga Opa Marotta. Kita lihat kalau memang slotnya gelandang, kita hanya tinggal menunggu satu orang nih. Dan kalau memang Sensi akhirnya ditukar dengan Samardzic, ini akan lebih bagus gitu loh. Terus sedikit nih Skamaka di wawancara ya. Saya 100% yakin siapapun yang mengambil saya mendapatkan kesepakatan. Dia bilang ya, siapapun yang mendapatkan dia, baik mau Roma, mau siapapun lah, atau Inter lah, dia yakin dia akan bisa menunjukkan kualitas dia. Ya kita lihatlah seperti apa. Kalau memang Skamaka bisa masuk ke Inter atau kemana, ya menurut gua nih potensi masih bagus. Kita lihat gebrakan Inter untuk striker terutama. Ini sedikit Bobo Vieri bicara tentang sedikit Lukaku. Saya tidak pernah menilai semua orang melakukan apa yang mereka suka. Saya membaca apa yang tertulis. Lukaku menghilang selama 15 hari. Pertama dia ingin pergi ke Juventus dan sekarang dia ingin kembali ke Inter. Klub harus memutuskan. Jika dia benar-benar menghilang untuk berbicara dengan hitam dan putih, pintunya harus tertutup. Si Vieri bilang. Jadi belum ada habis-habisnya si Lukaku ini, dan dia juga udah ditawar klub Arab. Ya semoga aja lah dia dapat klub cepet, jadi kita juga tidak ada bicara lagi tentang Lukaku, rumor-rumor Lukaku. Kenapa? Karena sekarang Inter hanya fokus untuk menyambut musim baru sahabat Bob. Jadi rumor tentang si Mbappe hanya ya gorengan media supaya rame aja. Karena ini banyak bursa transfer lagi adem ayem ya. Inter juga belum ada yang masuk, belum ada yang keluar. Nah, kita percayakan saja sama Opa dan CS-nya ya, supaya Inter benar-benar bisa mendapatkan pemain. Karena gua baca tadi bahwa Inter masih butuh kurang lebih 4 pemain, kiper, back, gelandang, dan striker. Ini yang lagi dikerjakan, semoga sampai di awal Agustus Inter sudah mendapatkan semua pemain-pemain yang mereka incar sahabat Bob. Dan bagaimana sahabat Bob, siapa harapannya untuk back? Ya Toloi boleh, kalau gue ya kalau Pavard yang masuk gue lebih senang. Kalau gelandang gue suka banget dengan Samardzic ya. Terus kalau di depan Enzola gue juga sepakat karena dia sudah menunjukkan kualitas dia di Serie A dan harganya tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal. Jadi kita lihat seperti apa gebrakan Opa dan CS untuk mendatangkan pemain-pemain yang bisa membuat Inter juara lagi di musim depan sahabat Bob. Yang penting tetap semangat dan menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.